Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aida Nurul Isma. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2023412003. Pada video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pakem PKN, yaitu simulasi mengajar di SD dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila atau PKN. Di sini saya akan menggunakan media visual audio, yaitu menggunakan aplikasi YouTube untuk pembelajarannya. Langsung saja ke simulasi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anakku. Semoga sehat semua. Apakah sudah sarapan? Oke, sudah. Sip. Jadi kita itu setiap pagi harus sarapan biar sehat dan semangat ketika belajar. Oke, sebelum itu saya akan mengabsensi atau presensi teman-teman dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Semoga hari ini kita dapat belajar dengan lancar, menyenangkan, dan tidak membosankan tentunya. Oke, jadi sebelum itu Bu Aida mau memperlihatkan sebuah gambar dulu di sini. Di sini ada sebuah lingkungan yang kotor dan bersih. Nah, dari gambar ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, untuk teman-teman semuanya, kira-kira nih, kalau kalian belajar atau bermain di tempat yang kotor, apakah kira-kira nyaman atau tidak nyaman? Apakah tempat yang bersih itu sehat? Atau tempat yang kotor itu tidak sehat? Atau sebaliknya, yang kotor itu sehat tapi yang bersih tidak sehat? Yuk kita belajar bersama-sama. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat yang berkehidupan bertetangga. Ya, di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana kita menjadi warga yang mempunyai hak dan kewajiban seperti apa, dan bisa menempatkan diri di hak maupun kewajiban dengan seimbang agar tidak ada perselisihan, masalah-masalah yang ditimbulkan di kehidupan bermasyarakat. Dan kita belajar menjadi warga negara yang baik dan yang bertanggung jawab atas lingkungannya sendiri maupun untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, apa sih Bu hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang wajib yang harus kita dapatkan, baik itu dari orang lain maupun dari negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu atau perilaku yang harus kita lakukan demi kebaikan kita maupun lingkungan sekitar. Karena kita termasuk individu dan makhluk sosial, jadi kita harus belajar apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Jadi untuk teman-teman tahu seperti apa sih yang hak dan kewajiban kita dan bagaimana cara kita bertanggung jawab atas lingkungan kita, hak kita, kewajiban kita terhadap lingkungan itu seperti apa. Di sini saya ada sebuah video, teman-teman lihat dan perhatikan. Jadi teman-teman semua harus memperhatikan video ini. Nanti setelah ini akan Bu Aida beri tugas. Oke, selamat menyaksikan. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lola. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP.
Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Dan selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak, Lula. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat. Kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras. Dan Nah, bagaimana teman-teman semua? Setelah menonton video pembelajaran tadi, apakah sudah paham mengenai hak dan kewajiban? Sudah dong pastinya. Jadi kita sebagai warga negara itu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, dari video tersebut, siapa yang setuju dengan apa yang sudah dijelaskan? Apakah itu sudah benar atau sudah betul? Teman-teman bisa memberikan jempol atau jempol ke atas atau jempol ke bawah. Betul sekali, kita harus memberikan jempol ke atas. Karena apa? Karena yang dijelaskan tadi itu adalah masuk dalam kriteria hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi wajib kita contoh ya. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah teman-teman bisa membuat komik pendek terdiri dari 3 panel tentang hak dan kewajiban yang sangat berkesan di hati teman-teman, yang sangat bisa diingat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semua tugas sudah dikumpulkan, jadi untuk menutup pembelajaran di hari ini adalah apa ya hal penting yang kita pelajari pada hari ini adalah kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik harus saling membantu, saling menolong agar hak kita itu bisa kita dapatkan dengan baik pula. Jika kita melanggar, kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka hak kita tidak akan diberi. Begitu. Contohnya ketika di sekolah adalah ketika kita melaksanakan atau mengerjakan PR, mengerjakan tugas kelas seperti menyapu, mengepel, pasti kita akan diapresiasi oleh guru. Dan ketika kita mengerjakan PR atau tugas rumah dengan tepat waktu, pasti juga akan diberikan nilai yang bagus. Kemudian jika ruangan kelas kita bersih, kita pun akan menjadi nyaman ketika belajar. Betul atau tidak? Betul. Jadi untuk pelajaran hari ini Bu Aida cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.